Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin perkenalkan diri, nama saya Agi Nurul Wijayanti, mahasiswi program studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam kesempatan ini, saya akan menjawab tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial dosen pengampu Dr. E. Febrianto, SEMM. Soal yang pertama, bagaimana memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi? Jawabannya, memilih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi adalah inti dari manajemen sumber daya dalam produksi. Beberapa prinsip dasar dan langkah analisis yang dapat membantu dalam proses ini yaitu: langkah yang pertama, pahami input dan output yang diperlukan. Input ini bisa berupa tenaga kerja, modal, bahan baku, sedangkan output, barang atau jasa yang dihasilkan dari penggunaan input tersebut. Langkah yang kedua, evaluasi produktivitas dan efisiensi. Produktivitas itu mengukur hubungan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan. Sedangkan efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal. Untuk mengukur produktivitas dan efisiensi itu bisa menggunakan rumus seperti produktivitas sama dengan output dibagi input. Sedangkan efisiensi bisa diukur dengan cara mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Langkah yang ketiga, gunakan prinsip hukum keuntungan skala. Seiring dengan meningkatnya penggunaan input, seringkali ada titik di mana penambahan input lebih sedikit berkontribusi terhadap peningkatan output. Prinsip ini dikenal dengan hukum hasil marginal yang menurun. Skala ekonomi bisa membantu dalam memilih kombinasi input yang optimal. Skala ekonomi terjadi ketika peningkatan jumlah input menghasilkan peningkatan output yang lebih besar dari penambahan input tersebut. Sebaliknya, skala tidak ekonomi terjadi ketika penambahan input justru menghasilkan peningkatan output yang lebih kecil. Langkah yang keempat, gunakan metode analisis kuantitatif. Untuk memilih kombinasi input yang efisien, Anda bisa menggunakan beberapa metode analisis seperti analisis biaya manfaat, analisis linier, dan kalkulasi rasio dan indeks. Langkah yang kelima, implementasi teknologi dan inovasi. Otomatisasi dan teknologi. Teknologi baru bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara signifikan. Inovasi mengubah cara kerja atau metode produksi untuk mengurangi pemborosan dan mempermudah proses produksi. Langkah yang keenam, melakukan uji coba dan pemantauan. Setelah memilih kombinasi input yang diinginkan, lakukan uji coba untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan harapan. Pemantauan dan penyesuaian. Evaluasi hasil secara berkala dan lakukan penyesuaian terhadap kombinasi input jika diperlukan. Soal yang kedua, bagaimana menentukan untuk tingkat penggunaan input tertentu mampu menghasilkan output yang optimal? Jawabannya, untuk menentukan tingkat penggunaan input tertentu yang mampu menghasilkan output optimal, perlu melalui beberapa langkah analisis dan perhitungan yang akan membantu mengevaluasi hubungan antara input dan output dalam konteks produksi. Berikut cara yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, menentukan fungsi produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan matematis antara input dan output. Fungsi produksi ini menggambarkan seberapa banyak output dapat dihasilkan dari kombinasi input yang berbeda. Menentukan fungsi produksi yang tepat adalah langkah pertama untuk mengetahui bagaimana tingkat penggunaan input mempengaruhi output. Langkah yang kedua, menerapkan hukum hasil marginal yang menurun. Salah satu prinsip dasar ekonomi produksi adalah hukum hasil marginal yang menurun. Prinsip ini menyatakan bahwa setelah titik tertentu, tambahan satu unit input
akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Dalam hal ini, perlu mengidentifikasi titik di mana penambahan input tidak lagi secara signifikan meningkatkan output. Langkah yang ketiga, perhitungan produktivitas marginal. Produktivitas marginal adalah perubahan dalam output yang dihasilkan ketika 1 unit tambahan input ditambahkan. Jika produktivitas marginal positif dan meningkat, itu menunjukkan bahwa peningkatan input akan meningkatkan output. Langkah yang keempat, tentukan kombinasi input yang menghasilkan output maksimal. Setelah menghitung hasil marginal dan rasio efisiensi, dapat menggunakan analisis biaya dan manfaat untuk menentukan kombinasi input yang optimal. Beberapa pendekatan yang digunakan, yang pertama ada analisis iso-cost iso-profit dan optimalisasi dengan linear programming. Langkah yang kelima, evaluasi dan penyesuaian berdasarkan skala ekonomi. Untuk mencapai titik optimal, Anda perlu mempertimbangkan skala ekonomi yang berlaku. Jika bisnis Anda dalam tahap skala ekonomi, menambah input seperti tenaga kerja, modal, itu dapat meningkatkan output secara lebih besar dari penambahan input tersebut. Langkah yang keenam, monitoring dan pengujian. Setelah mengimplementasikan kombinasi input yang optimal berdasarkan perhitungan awal, Anda perlu memonitor dan mengukur hasilnya dalam kondisi nyata. Ada analisis kinerja, bandingkan hasil yang dicapai dengan proyeksi output yang dihitung sebelumnya. Ada pengujian variasi, uji variasi dalam penggunaan input. Misalnya, coba menambah 1 unit mesin atau pekerja untuk melihat apakah ada perubahan signifikan dalam output dan efisiensi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.